Oke adik-adik, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang distribusi normal dan bagaimana menentukan nilai probabilitas dari sebuah daerah yang diarsir pada diagram distribusi normal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan distribusi normal dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Adik-adik, ada 3 contoh soal yang akan kita selesaikan dalam video kali ini. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Adik-adik, di sini ada soal, ya. Nomor 1. Distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati dengan distribusi normal. Artinya distribusinya bisa menggunakan distribusi normal dengan rata-rata 180 dan simpangan bakunya 30. Tentukan peluang seorang remaja pria memiliki kolesterol lebih dari 200. Nah, adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini kita tentukan terlebih dahulu ya unsur-unsur yang diketahui dari soalnya, ya. Kita baca satu persatu. Distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati dengan distribusi normal dengan rata-rata. Ingat adik-adik, poin rata-ratanya kita ambil, ya. Jadi kita bawa kemari. Rata-rata itu kakak tuliskan sebagai X kecil tapi ada garis di atasnya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 180 ya adik-adik. Oke. Nah, kemudian dan simpangan bakunya. Simpangan bakunya itu adalah 30. Kakak tulis simpangan bakunya adalah 30. Simpangan baku kakak tulis sebagai sigma. Ditulis begini seperti huruf T ya. Sigma. Sigma itu adalah 30 ya. Nah, pertanyaannya, tentukan peluang seorang remaja pria memiliki kolesterol lebih dari 200. Nah, ini adalah si X besarnya. Ini nanti si probabilitasnya ya, adik-adik, ini variabel acaknya. Nah, untuk menentukan probabilitasnya, kakak gunakan rumusan seperti ini adik-adik. Kakak cari dulu Z-nya. Ya, si 200 ini dalam tabel Z dia nanti nilainya berapa? Ya adik-adik, si Z itu si 200-nya. Z itu sama dengan, ya ini si X besarnya. Oke, X besar dikurangi X kecil. X besar dikurangi X rata-rata. Kemudian dibagi dengan sigmanya. Sigma. Ya, sama dengan X besarnya adalah 200 dikurangi rata-ratanya 180, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya adalah 30. Oke, nah adik-adik, 200 dikurang 180 itu adalah 20 adik-adik ya, dibagi 30. Nah, 20 dibagi 30 boleh kita bagi dengan kalkulator ya adik-adik ya. Kita bagi 20 dibagi 30, maka nilainya adalah 0,66666. Kita ambil 2 desimal ya adik-adik. Nah, ini kan 0,66 kakak ambil di sini sama dengan 0,666 dan seterusnya. Ya adik-adik, kita perlu 2 desimal ya. Ingat, desimal terakhir jika sudah lewat dari 5 ke atas, 5, 6, 7 dan seterusnya ke atas, itu artinya kita bulatkan, naikkan angka di depannya naik 1. Maka ini kakak ambil nilainya menjadi 0,67. Ini menjadi 7, naik 1. Yang ini lenyap. Ya, jadi 0,666 itu kakak ambil nilainya adalah 0,67 adik-adik ya. Jadi si 200 ini dalam tabel nanti dia 0,67. Maka kakak gambarkan diagram normalnya ya, diagram distribusi normalnya. Jadi kira-kira kalau kakak gambar seperti ini. Ya, ingat di sini nyempit,
kemudian naik, kemudian begini lagi. Nah di tengah-tengah ini adalah si 0 ya adik-adik. Nah, di mana yang mau kita cari? Kita cari adalah 0,67. 0,67 di sebelah kanan dari 0 ya adik-adik. Kita anggap saja di sini 0,67. Jadi katanya di soal apa yang ditanya? Tentukan peluang seorang pria remaja memiliki kolesterol lebih dari, kalau lebih dari berarti di atasnya 0,67. Berarti yang diarsir adalah yang ini. Nah, berarti yang ditanya adalah yang ini. Berapa peluangnya adik-adik? Ingat kalau kita mencari yang ini, yang ada di tabel adalah yang ini ya adik-adik. Berarti ini semua dari 0 sampai ke ujung sini nilainya kan setengah. Ya, maka probabilitas X lebih besar dari 0,67 adalah sama dengan, ingat mencari yang ini sama dengan dari 0 sampai ke kanan ini semua nilainya setengah, berarti setengah dikurangi yang putih, berarti 0,5 dikurangi yang putih ini berapa? Kita cari di tabel 0,67. Kita cari adik-adik 0,67, ini 0,6 ya, 0,6, kemudian kita cari 7, 0,67. Ini adik-adik 2486, 0,2486, 0,2486. Maka kita cari di menggunakan kalkulator boleh ya, kita hitung 0,5 dikurang 0,2486, maka hasilnya adalah 0,2514. Maka nilai dari probabilitas dari peluang dari seorang remaja pria memiliki kolesterol lebih dari 200 adalah 0,2514. Ya adik-adik. Nah adik-adik, untuk memahami soal ini ingat, yang pertama harus kita cari adalah rata-ratanya berapa, kemudian simpangan bakunya berapa, kemudian batas ini yang akan menjadi batas ini itu si X besar. Si X besar harus kita ganti menjadi Z dengan rumusan bahwa Z itu sama dengan X besar dikurangi rata-ratanya kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, kalau sudah ketemu nilai Z-nya, gambarkan diagram distribusi normalnya, baru tentukan daerah yang diarsir itu berapa. Ya, kita ke contoh soal yang kedua adik-adik. Di sini ada soal, ya. Anggaplah bahwa tinggi mahasiswi memiliki distribusi normal dengan tinggi rata-rata. Nah, adik-adik kira-kira tinggi rata-rata, kakak tandai, rata-ratanya adalah 165, maka kakak tulis rata-ratanya adalah 165. Kemudian apalagi yang diketahui dengan simpangan baku. Simpangan bakunya 44. Sigma sama dengan 44. Nah, jika kita memilih seorang mahasiswi secara acak, maka probabilitas tinggi mereka akan berada di antara 161 dan 171 adalah. Nah, di sini batasnya ada dua adik-adik. Ini adalah si X yang pertama. Ya, X yang besar. Ini adalah X yang kedua, X yang besar. Ya, maka Z-nya juga ada dua adik-adik. Z-nya juga ada dua. Maka kita cari saja Z yang pertama sama dengan, berarti X yang pertama 161 dikurangi rata-ratanya. Ya, dikurangi rata-ratanya 165 dibagi dengan simpangan bakunya 44. Ya, 161 dikurang 165 adalah minus 4 dibagi 44, maka hasilnya nanti negatif ya adik-adik. Boleh kita bagi lagi menggunakan kalkulator, boleh 4 dibagi 44, hasilnya adalah 0,90 ya, 0,9 kita ambil adik-adik ya, karena ini di bawah 5 berarti negatif 0,09 adik-adik. Itu Z yang pertama. Kemudian kakak cari lagi Z-nya yang kedua adik-adik. Z yang keduanya.
Z2 sama dengan Z yang kedua, X yang keduanya adalah 171 dikurangi rata-ratanya 165 dibagi simpangan bakunya 44. Maka kakak dapat 171 dikurang 165 adalah 6 dibagi 44. Kita bagi lagi adik-adik ya. 6 dibagi 44 nilainya adalah 0,136 ya. 6 kita naikkan ke sini jadi 4 ya, karena 6 sudah lewat dari 5 maka ini jadi 0,14 ya. Nah adik-adik, kita gambarkan diagram distribusi normalnya ya. Kita gambar, kita pakai yang biru nih seperti ini adik-adik. Nah kira-kira begini adik-adik, ini nolnya. Nah kemudian kita tentukan daerahnya. Yang pertama minus 0,09 berarti ada di kiri ya, kakak anggap di sini minus 0,09, kemudian 0,14 berarti ada di kanannya 0,14. Nah kita ke soal dulu. Jika kita memilih seorang mahasiswa secara acak, maka probabilitas tinggi mereka akan berada di antara 161 0,14 sampai 171 0,09. Berarti di antara. Kalau di antara itu berarti mulai dari sini adik-adik, mulai dari sini sampai kemari, di antaranya, nggak boleh keluar ke kiri dan ke kanan. Berarti yang di sini yang diarsir adalah yang di tengah-tengah. Nah sekarang bagaimana menghitung luas daerahnya adik-adik ya? Nah, menghitung luas daerahnya mudah. Kakak anggap ini luas yang pertama dari 0 sampai ke sini, itu luas yang pertama. Ini luas yang kedua dari 0 sampai ke 0,14 ya. Nah dua-duanya ada di tabel, tinggal kita hitung. Maka probabilitas dari si Z-nya ada di antara minus 0,09 sampai 0,14. Itu sama dengan luas yang ini kita cari di tabel 0, ingat negatifnya diabaikan ya adik-adik, 0,09 ini 0,0 sampai ke 9 berarti paling ujung ya, 0,09 ya adik-adik, berarti 0,0359 ditambah yang ini 0,14 kakak cari 0,1 baru bergeser ke kanan 4 0,14 berarti 0,557 ya. Kakak ulangi 0,0 ya, 0,0 ini ada nolnya adik-adik, 0,0557 ya. Nah kita jumlahkan, boleh gunakan kalkulator ya. 0,0359 ditambah 0,0557 hasilnya adalah 0,0916. Jadi probabilitasnya adalah 0,0916. Oke adik-adik, kita ke contoh soal yang ketiga. Di sini soalnya berdasarkan data kependudukan, usia harapan hidup penduduk suatu wilayah berdistribusi normal. Jadi menggunakan distribusi normal ya adik-adik, dengan rata-rata 44,8. Ini kakak ambil rata-ratanya adalah 44,8. Oke, kemudian dan simpangan bakunya 11,3 tahun. Ini adalah simpangan bakunya. Simpangan baku sigma sama dengan 11,3 tahun. Ya. Kemudian jika jumlah penduduk mencapai 110 orang, pada wilayah itu jumlah penduduknya ada 110 orang. Di sini tadi rata-rata itu usia ya. Jadi
yang 110 ini kita anggap sebagai N, jumlah penduduk ya. Jumlah penduduknya 110 orang ya. Tadi tidak ada berbicara tentang N ya adik-adik pada contoh soal sebelumnya. Oke. Tentukan perkiraan jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup dengan usia antara 45 dan 65 tahun. 45 ini kita ambil sebagai X1 ya. Nah, 65 tahun sebagai X2. Nah, maka tugas kita sekarang adalah mencari Z1 dan Z2. Kita cari satu persatu ya adik-adik. Kita mulai dari Z1 ya. Z1 itu sama dengan ya, X1-nya adalah 45. 45 dikurangi rata-ratanya. Berarti 45 dikurang 44,8, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya 11,3. Maka kita akan dapatkan, boleh menggunakan kalkulator ya adik-adik. Kita bagi 45 dikurang 44,8, 0,2, kemudian dibagi 11,3 ya adik-adik. Hasilnya adalah 0,176. Kita ambil 0,02 ya adik-adik. 7 kita naikkan ke depannya, berarti 0,02. Kita ambil nilainya adalah 0,02. Itu untuk Z yang pertama. Sekarang kita cari Z yang kedua. Z2 itu sama dengan X2-nya adalah 65 dikurangi rata-ratanya. 65 dikurangi 44,8, kemudian dibagi 11,3. Maka kita dapat nilainya, kita hitung lagi adik-adik. 65 dikurang 44,8 ya adik-adik, 20,2 dibagi 11,3, hasilnya adalah 1,787. 7 kakak naikkan ke depan ya, jadi 1,79. Kakak ambil nilainya 1,79. Nah, kalau Z-nya sudah kita tentukan adik-adik, maka tugas kita berikutnya adalah menggambar menggambar diagram normalnya ya. Kita gambar di sini adik-adik. Nah, kakak gambar, kakak yang ini saja. Anggap gambarnya seperti ini ya adik-adik. Oke, yang ini adalah posisi nolnya ya. Nah, sekarang kita gambarkan adik-adik kedua Z-nya. Z-nya yang pertama adalah 0,02. 0,02 itu berarti di atasnya 0 ya, di sebelah kanannya di sini 0,02 di sini adik-adik. Oke, kemudian si Z yang kedua 1,79. 1,79 kita anggap di sini adik-adik 1,79. Maka karena soalnya tentukan perkiraan jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup dengan usia antara 45 sampai 65, berarti yang diarsir yang ini. Ini adik-adik. Nah, ini ya. Nah, kira-kira adik-adik bagaimana menghitung peluangnya jika daerah yang diarsir seperti ini? Ya, ingat kita hitung dengan mengambil pada tabel yang dari 0 sampai 1,79, kemudian dikurangi yang putih ini ya. Maka kakak tulis di sini peluang Z-nya di antara 0,02 sampai 1,79 itu sama dengan peluang yang besar. Yang besar berarti mulai dari 0 sampai 1,79. Kita lihat di tabel ya adik-adik. 1,79, 1,7, kemudian kita cari 9 ke kanan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita dapat nilainya 0,4633. 0,4633. 0,46
33, kemudian dikurang. Tadi yang besar, kemudian dikurangi yang putih. Seperti ini. Yang putih ini adalah 0 sampai 0,02. 0,02 kita cari di tabel. 0,02 berarti 0,0. 0,0, kemudian kita bergerak ke kanan sejauh 2. 0,0 ini 0, 1, 2. Maka kita dapat nilainya 0,0080 ya. Maka ini 0,0080. Maka tinggal kita kurangkan saja adik-adik nilainya. Kita gunakan kalkulator 0,4633. 0,4633 dikurang 0,0080. Maka hasilnya adalah 0,4553. 0,4553. Nah, itu peluangnya adik-adik. Nah, yang ditanya bukan peluangnya. Tentukan perkiraan jumlah. Yang ditanya adalah jumlah adik-adik. Tentukan perkiraan jumlah. Karena jumlah kita gunakan N-nya tadi adik-adik. Kita kali dengan peluangnya. Maka jumlah itu sama dengan peluangnya 0,4553 kita kali dengan 110 orang. Maka hasilnya kita kalikan saja. Tadi 0,4553 kita kali dengan 110 orang. Maka hasilnya adalah 50,08. 50,08 orang adik-adik. Jadi kira-kira kalau kita genapkan bisa 50 atau 51 orang ya adik-adik, karena ini sudah ada orangnya. 0,08 itu sudah ada orangnya, maka kita anggap orangnya adalah 51 orang. Nah, itulah adik-adik ya. Demikianlah adik-adik materi pelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang distribusi normal, bagaimana menentukan menggunakan distribusi normal dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan distribusi normal. Untuk lebih memahami materi ini adik-adik, silakan adik-adik boleh membahas beberapa contoh soal lain yang adik-adik bisa temukan dari sumber lainnya. Nah, sampai ketemu adik-adik di video selanjutnya.